ingin menjelaskan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang definisi bahasa, eksistensi bahasa, penggunaan bahasa gaul, faktor-faktor, dan kesimpulan serta saran. Dalam era saat ini, penggunaan bahasa daerah yang terancam keberadaannya, tetapi bahasa Indonesia sendiri pun mulai terkikis dan terancam keberadaannya akibat perkembangan budaya luar yang masuk dan dapat berakibat pada eksistensi bahasa Indonesia di muka publik. Definisi bahasa. Menurut Smarapadipa, mempunyai dua pengertian tentang apa itu bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat, berupa simbol, bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbitrter atau manasuka, yang berarti tidak terdapat suatu keharusan bahwa suatu rangkaian bunyi tertentu menghasilkan bunyi tertentu pula. Di lain sisi, bahasa gaul umumnya muncul di kalangan masyarakat pada tahun 1980-an. Bahasa gaul lebih dikenal dengan bahasa prokem dan dapat dikatakan sebagai kode yang digunakan oleh kelompok tertentu. Menurut Mulyana dalam AUFA, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dalam arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu, di mana bahasa tersebut digunakan untuk berkomunikasi dan hanya dapat dipahami oleh golongan atau kaum tersebut saja. Kemudian saya akan menjelaskan tentang eksistensi bahasa. Yang pertama, perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan perkembangan bahasa menjadi pesat. Hal ini didukung dengan mulai munculnya situs jejaring sosial di dunia maya yang digunakan oleh masyarakat. Yang kedua, penggunaan jejaring sosial memudahkan seseorang dalam mengetahui perkembangan bahasa yang ada dan juga sebagai media memperkenalkan bahasa gaul yang ada di kalangan anak muda. Yang ketiga, penggunaan media sosial dan media elektronik membuat kalangan remaja sekarang membuat status ataupun menulisnya dengan mencampurkan bahasa gaul di dalamnya sebagai modifikasi dari bahasa Indonesia yang baku. Yang keempat dan yang terakhir adalah acara film atau tontonan di televisi yang menggunakan bahasa asing juga bisa menjadi salah satu pengaruh keberadaan eksistensi bahasa Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan remaja, milenial, dan bahasa gaul. Remaja merupakan bagian dari masyarakat yang membentuk kelompok kecil atau subkultur yang terbentuk oleh kesamaan umur. Subkultur ini mengembangkan sistem komunikasi sendiri demi meningkatkan efisiensi. Mereka juga membentuk budaya sendiri sesuai dengan nilai, norma, dan cara berpikirnya. Pada dasarnya, ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus, singkat, lincah, dan kreatif. Dalam beberapa kasus kosakata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek. Bahasa gaul tidak memiliki sebuah struktur gaya bahasa yang pasti. Contoh bahasa gaul dan ejaan Pukbi antara lain. Pada tabel ini ada tulisan bahasa gaul dan ejaan Pukbi. Santuy atau sans, bahasa ejaannya adalah santai. Gemai adalah gemas. Sabi adalah bisa. Kezel adalah kesel. Lo atau elu adalah kamu. Gue atau gua adalah saya. Kui yang artinya adalah yuk. Lebay adalah berlebihan. Mantul adalah mantap betul. Negara berflower adalah negara berkembang. Kemudian saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, situs internet dan jejaring sosial. Mudahnya akses yang diberikan membuat kaum remaja melihat apa saja yang tertulis di sana. Dengan demikian, apa yang dilihat dan tertulis di media sosial dan elektronik dapat dengan mudah ditiru oleh siapa saja yang melihatnya dan menyebarkannya di media sosial pribadi mereka sendiri ataupun ke lingkungannya. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Sosialisasi remaja dengan orang-orang di sekitarnya. Kaum remaja dapat menyerap dan mengikuti bahasa percakapan yang ada di lingkungannya, baik dari keluarga, orang tua, ataupun teman sebaya mereka. Yang ketiga,
peran media itu sendiri, baik media elektronik ataupun media cetak. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya film-film remaja ataupun iklan khusus yang memang sengaja atau tidak sengaja menggunakan bahasa gaul dalam promosi atau memasarkan iklan mereka. Adanya cerpen ataupun novel buatan remaja yang merupakan bentuk hasil karya sastra. Yang keempat, modernisasi. Dampak perkembangan zaman, di mana segala hal yang ada di lingkungan kita harus selalu up to date. Dilihat dari cara bertutur kata atau dalam pemakaian bahasa. Dewasa ini munculnya bahasa gaul sangat fenomenal, terutama terlihat pada kalangan masyarakat atau remaja. Mereka ingin diakui sebagai remaja zaman sekarang yang gaul, funky, dan keren. Kesimpulan dan saran. Perkembangan zaman, kemajuan teknologi, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor-faktor yang mendukung fenomena tersebut. Namun, di sisi lain, kita tidak bisa mencegah apalagi di kalangan anak-anak dan remaja, karena perkembangan psikologis keduanya menuntut mereka agar diakui di masyarakat, dan salah satunya dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Memberikan pemahaman lebih kepada remaja tentang pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang merupakan identitas bangsa dan memberikan tugas praktik berbahasa Indonesia dalam bentuk dialog dan monolog pada kegiatan bermain drama diharapkan dapat menjadi salah satu cara tetap menjaga eksistensi bahasa Indonesia di tengah fenomena tersebut. Sekian presentasi saya mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Apabila ada kesalahan penulisan dan perkataan, mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa.